Pak Maman tolong ceritakan bagaimana benteng ini ditemukan sampai dengan dipugar sebagus ini. Apakah dalam proses pemugaran tetap mempertahankan keasliannya atau bagaimana, Pak? Benteng ini sebenarnya bukan ditemukan karena memang sudah tampak sejak lama. Benteng Spanyol yang dibangun di awal abad 17, kurang lebih di 1606 itu merupakan benteng yang salah satu benteng awal-awal Spanyol di Ternate setelah mereka tiba di Ternate di tahun 1521. Nah, pemugaran yang pernah terjadi berkali-kali, terakhir kali kalau tidak keliru di tahun 2017 itu merupakan satu upaya untuk mengembalikan struktur asli benteng ini. Tentu kita tidak bisa menemukan bahan baku yang asli, terutama adalah bahan baku perekat berupa semen tradisional, dalam hal ini disebut kalero. Tapi semen-semen yang terjadi adalah semen-semen yang pada umumnya digunakan, ya. Yang modern tanda kutip. Ya. Tapi para pemugar ini masih tetap mempertahankan Bentuk kasalnya, denah, bentuk dan bahan baku batuan penyusun terutama. Yang paling banyak di sini adalah batuan andesit. Ya. Batuan gunung. Tidak seperti di pulau sebelah. Ya, Pak, ini sana yang banyak. betul. Dan juga batu-batu karang. Terus ini yang jadi penasaran, Pak, kenapa benteng ini menghadap ke seberang itu langsung ke kita, Pak? Jadi apakah ada konflik tertentu sehingga antar bangsa Eropa itu saling mengawasi, dalam arti itu dengan membangun beberapa benteng yang saling berhadapan-hadapan dan siap untuk saling menyerang? Itu bagaimana, Pak? Ya. Setidaknya benteng yang langsung berhadapan dengan Pulau Halmahera sana itu adalah jalur utama pelayaran yang dilakukan oleh kedua bangsa Iberian pertama kali, Eropa pertama kali. Iberian itu Portugis dan Spanyol. Jalur ke arah selatan sana adalah jalurnya Portugis, bahkan hingga sampai ke utara sana. Maka dengan demikian Spanyol berkepentingan untuk mendirikan bangunan-bangunan pertahanan berupa benteng ini, baik di Tidore di bagian timur kita ini menghadap ke Halmahera, karena disitulah jalur utama pelayaran bangsa-bangsa Eropa. Di depan sana juga pernah ada catatan tentang benteng Spanyol di daerah Aquelamo, tapi hingga sekarang bangunan ini sudah ditemukan. Hingga sampai ke Halmahera barat sana banyak sekali akan kita temukan benteng-benteng Spanyol. Maka Spanyol berkepentingan untuk menjaga wilayah-wilayah trek jalur perdagangannya. Berarti ada kemungkinan ketika bangsa asing lain melanggar diserang, itu bisa ya, Pak? Boleh ya, memungkinkan itu ya? Sangat memungkinkan, tapi masih kita perlu mengingatnya ketika di 1580 kalau tidak keliru, Spanyol dan Portugis bergabung menjadi satu di Eropa sana. Maka dengan demikian, selain sebagian besar di sini benteng Spanyol di Pulau Tidore ini, juga kita akan temukan benteng Portugis. Benteng pertama Portugis di Pulau Tidore. Kalau benteng pertama Portugis di Nusantara itu kan di Ternate. Tapi untuk benteng pertama Portugis di Pulau Tidore juga akan kita temukan nanti di sebelah utara dari wilayah ini. Kita akan memutar ke arah kiri sana. Oke. Nah, kenapa Portugis bisa mendirikan benteng di sana? Karena di masa itu ketika persaingan antara Portugis dan Spanyol, Ternate dan Tidore, setelah Portugis kalah di Ternate di 1575, mereka terusir oleh pasukan Babullah bersama kolega-koleganya, para sekutunya. Portugis berpindah ke Tidore ini dan dipersilahkan untuk membangun benteng di sana. Oke. Kenapa akhirnya dipersilahkan seperti itu? Itulah dia. Maka kekuatan-kekuatan asing ini yang kemudian dijadikan salah satu alasannya adalah pendukung bagi kekuatan-kekuatan tradisional kita, Ternate maupun Tidore. Bagaimanapun juga perebutan hegemoni, pengaruh terhadap kekuasaan lalu lintas rempah saat itu sudah sedemikian mengemuka hingga akhirnya sudah tidak bisa kita lihat lagi saudara, kawan, mana lawan. Karena kita sudah saling mempersilahkan. Artinya ini menunjukkan bahwa sikap terbuka kita kepada siapapun. Iya, sikap terbuka masyarakat Ternate, Tidore ya. Tidore terhadap para pendatang Dan wilayah Maluku Utara. Ya guys, ini kami bersama dosen-dosen lain, Bu Sri, Bu Krida, dan Pak Jun.
Nah,